Halo Sobat Sejarah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri salah satu tempat bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Disinilah berbagai jejak sejarah yang tersimpan dengan baik, termasuk koleksi poster dan pamflet yang akan menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Mari kita telusuri bagaimana poster dan pamflet pada masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 mengalami perubahan makna. Museum Perumusan Naskah Proklamasi bukan hanya menjadi saksi lahirnya kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menyimpan berbagai artefak yang merekam perjalanan bangsa. Di balik bangunan bersejarah ini tersimpan jejak perjuangan bangsa yang tidak selalu diwujudkan melalui senjata dan medan perang. Ada kisah lain yang tertulis melalui gambar, simbol, dan pesan-pesan visual yang membentuk kesadaran masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan. Salah satunya adalah poster dan pamflet yang pernah memenuhi ruang publik pada masa pendudukan Jepang. Tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Kedatangannya membawa harapan baru bagi sebagian masyarakat yang menginginkan berakhirnya kolonialisme Barat. Namun, di balik janji pembebasan itu, Jepang juga membangun sistem pengendalian yang kuat melalui berbagai media propaganda. Poster dan pamflet menjadi salah satu alat propaganda paling efektif pada masa pendudukan Jepang. Melalui poster-poster Romusa, masyarakat diajak mendukung kepentingan perang Jepang. Tenaga rakyat dimobilisasi untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan militer. Pesan-pesan propaganda dikemas seolah-olah sebagai bentuk pengabdian dan kehormatan. Di berbagai sudut kota, poster propaganda hadir secara masif. Gambar para pekerja, tentara, dan slogan-slogan persatuan terus diulang. Pengulangan visual ini menjadi strategi untuk membentuk opini publik dan memperkuat legitimasi kekuasaan Jepang. Memasuki tahun 1944 hingga 1945, posisi Jepang di medan perang semakin terdesak. Kekalahan demi kekalahan melemahkan kekuasaan mereka. Situasi ini menjadi titik balik yang membuka peluang bagi tumbuhnya gerakan nasionalisme Indonesia. Dari situasi yang semakin tidak menentu, para pemuda, seniman, dan kelompok nasionalis mulai memanfaatkan media visual sebagai sarana perjuangan.
pamflet sederhana diproduksi secara terbatas dan disebarkan secara diam-diam untuk menyampaikan gagasan kemerdekaan. Dengan keterbatasan kertas, tinta, dan peralatan cetak, kreativitas menjadi senjata utama. Setiap lembar pamflet yang dibuat mencerminkan keberanian dan tekad untuk menyebarkan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Perlawanan melalui poster dan pamflet tidak lagi sekedar menjadi alat propaganda. Media visual mulai berubah menjadi ruang perlawanan. Dinding-dinding kota menjadi tempat munculnya pesan-pesan baru yang membawa harapan akan kemerdekaan. Kata merdeka menjadi simbol yang sangat kuat. Coretan sederhana pada poster propaganda mampu mengubah makna sebuah media dan alat kekuasaan kolonial menjadi seruan perjuangan yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Transformasi inilah yang menunjukkan bahwa simbol tidak pernah bersifat tetap. Poster dan pamflet yang dahulu digunakan untuk mendukung penjajahan perlahan berubah menjadi media yang menyuarakan identitas dan cita-cita bangsa. Warna merah dan putih tidak hanya menjadi lambang negara, keduanya menjadi representasi keberanian, persatuan, dan harapan akan masa depan yang merdeka. Perjalanan dari propaganda menuju nasionalisme menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui pertempuran fisik. Perjuangan juga hadir melalui gagasan, simbol, dan media visual yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.
Hari ini, poster dan pamflet yang tersimpan di museum bukan sekedar benda bersejarah. Keduanya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari berbagai bentuk perjuangan, termasuk perjuangan dalam merebut makna dan ruang publik. Melalui transformasi simbol nasionalisme dalam poster dan pamflet periode 1942 hingga 1945, kita belajar bahwa identitas bangsa dibangun oleh keberanian untuk menyuarakan harapan, mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, dan menjaga semangat kemerdekaan agar tetap hidup dari generasi ke generasi.